Welcome to our channel. Ke-30 negara yang bersekutu dalam NATO pada Selasa 5 Juli 2022 menandatangani protokol masuknya Finlandia. Bersama Swedia, keputusan kedua negara Nordik untuk meninggalkan netralitas yang mereka pertahankan selama Perang Dingin merupakan salah satu perubahan terbesar pada keamanan Eropa dalam beberapa dekade belakangan. Namun hal ini dilihat Rusia sebagai suatu ancaman serius terhadap stabilitas Eropa, terkhusus di Eropa Timur, dan menyebut NATO sebagai imperial ambitions. Dalam berbagai analisis, meningkatnya tensi antara Rusia-Ukraina jadi salah satu variabel yang mendorong Finlandia dan Swedia bergerak meninggalkan netralitasnya, serta mencari perlindungan dari payung keamanan aliansi. Lantas, benarkah jika dua negara ini bergabung dengan NATO bakal mempersulit posisi Rusia di Eropa? Atau apakah peristiwa ini justru semakin mendekatkan dunia di ambang konflik yang lebih besar di masa depan? Mari kita bahas. Republik Finlandia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pada dasarnya memiliki hubungan yang erat. Negara beribu kota Helsinki ini merupakan salah satu dari 6 anggota Uni Eropa, tapi bukan anggota NATO. Meski begitu, Finlandia memiliki hubungan formal dengan NATO sejak tahun 1994 ketika bergabung dengan program Partnership for Peace. Dalam perkembangannya, negara ini memelihara hubungan positif dengan organisasi dan kemungkinan keanggotaannya telah menjadi topik perdebatan di Finlandia sejak akhir Perang Dingin. Akan tetapi, Haley Ott dalam tulisannya yang dipublikasikan CBC News mengemukakan, usai invasi Rusia ke Ukraina di awal tahun 2022, perdebatan tersebut menemui titik temu. Puncaknya, Finlandia mengajukan lamaran secara resmi untuk bergabung pada 18 Mei 2022 dan pada 5 Juli 2022 NATO menandatangani protokol aksesi bagi Finlandia untuk bergabung dengan aliansi. Kendati telah dibahas selama bertahun-tahun, langkah mengejutkan Finlandia untuk bergabung dengan NATO dimaknai mungkin terjadi secara tiba-tiba di seluruh dunia. Pada tahun 2016, pemerintah Finlandia melalui Kementerian Luar Negerinya merilis laporan tentang dampak potensial dari keanggotaan NATO bertajuk The Effects of Finland's Possible NATO Membership. Dari 3 kesimpulan, salah satu dampak kemungkinan keanggotaan NATO disebut-sebut akan jauh lebih ramah bagi Finlandia jika keputusan semacam ini dibuat secara terkoordinasi bersama Swedia daripada jika Finlandia melakukannya sendiri. Demikian pula keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO dan keputusan Finlandia untuk tidak bergabung akan membuat Finlandia terisolasi dan terekspos. Namun, yang lebih banyak disoroti jelas adalah kesimpulan pertama bahwa itu akan mewakili perubahan besar, mengubah keseluruhan kebijakan keamanan Finlandia dan terkhusus hubungannya dengan Rusia. Beberapa pekan setelah peristiwa penandatanganan protokol masuknya Finlandia ke NATO, Rusia menanggapi dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dalam tulisan yang dirilis The Guardian, menyebut Presiden Vladimir Putin menanggapi secara simetris. Ya, lewat respons tersebut, Putin mengeluarkan peringatan baru. Kantor berita Rusia pun mengatakan pihak Rusia tidak bisa mengesampingkan bahwa ketegangan akan muncul dalam hubungan Moskow dengan Helsinki, serta Stockholm atas bergabungnya mereka dengan NATO. Ya, pihak Kremlin tidak serta-merta melepas begitu saja. Putin tetap memperingatkan bahwa jika kontingen militer dan infrastruktur NATO dikerahkan ke Finlandia dan Swedia, ataupun keduanya, Rusia merasa wajib merespons secara simetris dan meningkatkan ancaman yang sama untuk wilayah di mana ancaman tersebut muncul. Begitulah. Kita mungkin sudah sering mendengar Rusia telah berulang kali memperingatkan dua negara tersebut agar tetap netral atau tidak bergabung dengan NATO, sembari mengatakan konsekuensi militer dan politik yang serius. Menurut Rusia, tindakan semacam itu akan mengharuskan pemulihan keseimbangan militer dengan membuat pertahanannya di wilayah Laut Baltik, termasuk jika perlu dengan mengerahkan senjata nuklir. Dalam artikel yang tayang di CNBC menyebut, para pejabat Rusia sebelumnya bereaksi dengan marah atas tawaran keanggotaan NATO ke Finlandia dan Swedia
dengan menyebutnya sebagai upaya destabilisasi yang akan meningkatkan ketegangan di wilayah timur Eropa. Lewat Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, Rusia dengan tegas mengutuk tindakan NATO yang tidak bertanggung jawab merusak arsitektur Eropa atau apa yang tersisa darinya. Saya sangat ragu apakah periode mendatang akan tenang bagi tetangga Eropa Utara kami, kata Ryabkov. Pada akhirnya, Rusialah yang memilih pecah dan tidak hanya dengan Finlandia tetapi dengan seluruh Eropa dan Barat. Dalam putaran yang jelas tidak diharapkan Kremlin, debat Finlandia dan Swedia soal keanggotaannya dengan NATO diubah oleh perang dan retorika agresif yang menyertainya dari para pemimpin Rusia terkhusus Presiden Vladimir Putin. Pihak Finlandia bahkan telah diingatkan tentang peristiwa tahun 1939 ketika Uni Soviet menyangkal hak negara mereka untuk hidup dan menyerangnya dalam perang musim dingin. Lebih dari 80 tahun kemudian, agresi Rusia terhadap Ukraina jauh lebih memengaruhi opini publik Finlandia dan Swedia daripada mempertanyakan hak mereka untuk bergabung dengan NATO. Yang pasti, Finlandia sudah mulai mempersiapkan potensi konfrontasi dengan tetangga di timurnya. Meski demikian, selama Perang Dingin mengacu pada perjanjian persahabatan, kerjasama dan gotong royong Soviet Finlandia, ilmuwan politik Norwegia Ernie Olaf Brundtland menggambarkan strategi pertahanan Finlandia sebagai protection from assistance atau perlindungan dari bantuan. Berkat upaya berkelanjutan meningkatkan potensi pertahanan Finlandia, negara tersebut kini memiliki militer terkuat di Eropa Utara. Ren Nyberg, salah satu dari 4 penulis laporan mengenai dampak keanggotaan Finlandia dalam NATO, memberi pernyataan menarik lewat tulisannya Russian Collateral Damage, Finland and Sweden's Accession to NATO. Menurut dia, kesalahan terbesar Rusia dalam konteks tersebut yakni meremehkan kemauan dan kemampuan Ukraina untuk berperang, serta kemauan kolektif Barat dalam mendukung Ukraina termasuk dengan memasok senjata. Nah, dari sudut pandang tersebut, aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO bukanlah ancaman langsung bagi Rusia dan lebih banyak kerusakan tambahan. Bagaimanapun, Swedia menerima jaminan keamanan informal dari AS sejak tahun 1950-an. Finlandia telah lama bekerja sama dengan aliansi tersebut dan militer kedua negara mematuhi standar NATO. Sedikit yang akan berubah untuk Eropa Utara secara militer, kecuali bahwa Norwegia sekarang akan lebih mudah mempertahankan provinsi utara Finnmark. Sejak keruntuhan Uni Soviet, Finlandia telah menghitung bahwa keanggotaan Uni Eropa akan membuat mereka aman, tidak seperti orang Swedia yang melihat Uni Eropa hanya sebagai mitra dagang. Ketika pada tahun 2004, strategi keamanan nasional Finlandia pertama kali mengakui prospek aksesi NATO, banyak yang menolak ide tersebut karena terpisah dari kenyataan. Namun, apa yang disebut opsi NATO Finlandia ternyata lebih dari sekadar slogan, menjadi bukti pragmatisme khas Finlandia. Untuk sementara, penolakan lama Swedia untuk bergabung dengan aliansi berkaitan dengan identitas nasional mereka. Bagi Finlandia, netralitas tidak pernah lebih dari kebutuhan, tindakan bertahan hidup. Sampai invasi Rusia ke Ukraina, Finlandia cukup untuk bekerja sama dengan NATO, berintegrasi secara militer dengan Swedia, dan bekerja sama dengan Amerika Serikat maupun Inggris. Tampak jelas bahwa aksesi akan menyebabkan perpecahan dengan Rusia yang berusaha dihindari oleh Finlandia dalam keadaan apapun.